Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman peserta diskusi rebuan daring yang keempat ini yang diselenggarakan oleh jurusan Matematika FMIPA UNES. Dan ya sambil ngopi sore, teh atau mungkin aktivitas lainnya, kita bisa diskusi yang ringan dan santai. Dan harapannya meskipun ringan dan santai juga akan ada manfaat yang bisa kita ambil dengan diskusi kita sore hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih khusus terkait dengan teknologi dalam pendidikan matematika. Oleh karena sekarang masa pandemi, maka kita bisa meninjau, lihat ke belakang berkaitan dengan sebelum masa pandemi dan saat ini seperti apa teknologi dalam pendidikan matematika, dan juga kita lihat ke depan seperti apa kira-kira setelah pandemi ini berakhir. Dan kita diskusikan bersama, dan silakan Bapak Ibu peserta, teman-teman semuanya, sekali lagi akan memberikan tambahan, menanggapi, ataupun memberikan komentar-komentar, dipersilahkan setelah saya sampaikan beberapa hal. Saya Adi Nur Cahyono dari jurusan Matematika FMIPA UNES. Kita awali pernyataan dari OECD bahwa masyarakat modern itu dihargai bukan hanya what we know saja, tapi juga what can we do with what we know. Ya, jadi di sini apa yang kita ketahui tidak cukup, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah kita ketahui ini menjadi hal yang penting untuk menjadi tujuan dalam proses pembelajaran di sekolah, khususnya dalam pendidikan matematika. Nah, pemanfaatan teknologi juga, atau mungkin teknologi dalam pendidikan matematika juga tidak lepas dari hal ini harapannya. Sehingga pemanfaatan teknologi maupun teknologi dalam pendidikan matematika itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan melalui proses pembelajaran dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pendidikan matematika. Dan ini juga tidak lepas dari teori-teori dan konsep-konsep yang sudah dibangun, dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, dan kita di Indonesia punya Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro yang sangat luar biasa, gitu ya, luar biasa mempunyai pandangan, konsep, dan teori terkait dengan pendidikan. Ya, karena beliau ya sudah menyampaikan banyak hal yang mendasari tentang pendidikan di Indonesia dan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, dan juga beliau juga menyampaikan terkait dengan pengajaran. Tentu saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah tidak asing apa itu pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu tidak perlu kita bahas secara detail apa itu pendidikan dan pengajaran, tapi ini setidaknya menjadi dasar ketika kita akan mengarah pada teknologi dalam pendidikan matematika. Dan ini juga bisa kita lihat dari konsep-konsep teori-teori belajar, teori pendidikan, dan khususnya pendidikan matematika. Ada John Dewey yang mengatakan bahwa education is a process that involves the reconstruction of experience. Dan juga ada Immanuel Kant dan ada tokoh-tokoh yang lainnya, ini menjadi dasar bagaimana kita mengimplementasikan teknologi dalam pendidikan matematika sehingga bisa lebih efektif dan sesuai dengan harapan dan yang akan dicapai dalam dunia pendidikan. Oke, dan kalau kita lihat secara teknis lebih detail lagi, kita masuk ke dalam sebuah situasi didaktis di mana sudah barang tentu pasti di sini akan ada student. Itu sudah pasti. Jadi dalam proses didaktik itu pasti ada individu yang akan berinteraksi dengan sebuah lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar ini nanti sangat bervariasi dan sangat berpengaruh dari lingkungan siswa atau mungkin individu yang belajar. Ya, dan ketika
proses ini terjadi dan ini adalah proses adidactic situation, dan ini akan mencapai sebuah tujuan, yaitu adanya sebuah pengetahuan. Sebuah pengetahuan baru diperoleh oleh siswa atau seorang individu melalui adaptasinya dengan lingkungannya, sehingga akan memperoleh pengetahuan baru. Dan ini akan berbahaya ketika ada suatu pemahaman yang keliru, sehingga pengetahuan yang diperolehnya juga akan keliru. Oleh karena itu, ini adalah peran dari guru kita atau mungkin adik-adik mahasiswa calon guru ini berperan penting bagaimana mendesain sebuah lingkungan belajar atau menyiapkan permasalahan atau memanfaatkan teknologi dalam pendidikan matematika dalam proses pembelajaran, atau menggunakan teknologi sebagai bahan untuk belajar di dalam pembelajaran matematika. Dan guru juga bisa berinteraksi dengan siswa, dan juga memfasilitasi proses pembelajaran di sini. Sehingga di sini harapannya pengetahuan yang diperoleh oleh siswa itu juga lebih terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi di sini penting juga kita bahas teknologi juga kaitannya dengan bagaimana teknologi itu berperan di sini dalam lingkungan belajar untuk belajar atau berinteraksi antara siswa dan lingkungannya, atau juga bagi guru untuk membangun sebuah sistem atau sebuah lingkungan belajar, atau bagi guru untuk menyampaikan hal kepada siswa atau berinteraksi dengan siswa atau siswa dengan guru, atau teknologi itu sendiri yang akan menjadi bahan yang akan dipelajari di sini. Sehingga di sini apa yang dipelajari di sini itu merupakan bagian dari teknologi, di mana teknologi ini dikaji dari sudut pandang matematika, akan memperoleh suatu pengetahuan baru di dunia pendidikan matematika bagi siswa. Dan ini yang menjadi bahan diskusi kita, di mana posisi teknologi yang bisa kita angkat. Jadi seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan didaktik situation in matematik. Namun dalam kenyataannya bisa kita lihat di tahun 2016 ternyata penggunaan teknologi ICT dalam pendidikan matematika itu tidak begitu memuaskan. Memang dari beberapa sumber menyatakan bahwa di sini signifikan berpengaruh positif. Tapi kalau di sini masih dalam 0,2, ya ini bisa dibilang ini effort yang diberikan untuk membangun atau mendesain sebuah media atau jenis-jenis apapun yang mendukung proses pembelajaran dengan pemanfaatan ICT, ternyata di sini belum memberikan dampak yang besar, sehingga di sini menjadi sebuah pertanyaan buat kita, bagaimana seharusnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Dan menurut Ulrich ini bahwa di sini it's necessary to better understand how they can be used effectively for teaching and learning. Jadi bukan hanya sekedar mengembangkan teknologi, tapi juga bagaimana secara efektif bisa dimanfaatkan dalam proses belajar dan mengajar, khususnya dalam pendidikan matematika, sehingga dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, atau mungkin bisa dibilang capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran. Nah, ini menjadi suatu dasar pemikiran buat kita ke depan, bahkan mungkin mulai dari sekarang, bagaimana termasuk dalam masa pandemi ini, bagaimana teknologi dapat berperan. Ya, dan ini kita nostalgia dengan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan matematika yang kami kembangkan. Dan ini ada NetCityNet. Di masa sebelum pandemi kita bisa lihat bersama-sama bahwa aktivitas guru, siswa, dan peneliti dapat bersama-sama tanpa ada jarak, tanpa perlu pakai masker, dan juga beraktivitas seperti biasa dengan siswa dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran matematika maupun membahas teknologi sebagai konten dalam pembelajaran matematika di sini. Ya, ini kesempatan melalui NetCityNet.
Saya bersama pembimbing saya, Matchitinet bersama tim konsorsium, dan di masa sebelum masa pandemi, bimbingan saya juga membahas, mengkritik tentang Matchitinet yang sudah dikembangkan. Saya tantang, silahkan kritik apa kurangnya, dan ternyata di sini bimbingan saya menambahkan ada augmented reality, ya, dan ini menjadi suatu ide yang menarik ketika ada Matchitinet ditambah dengan fitur augmented reality, di mana ini menjadi salah satu ciri khas untuk pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Informasinya seperti itu ya. Jadi seperti itu, dan ini sudah habis, dan ke depan juga akan saya minta bimbingan saya berikutnya untuk mengkritik. Ya, jadi sudah ada yang mengkritik yang selanjutnya, apa yang sudah dikembangkan, karena teknologi juga berkembang sangat cepat, dan ini perlu ada kritik selanjutnya. Tentu saja kritiknya kritik secara ilmiah dan menghasilkan sebuah publikasi dan implementasi yang bermanfaat. Ya, jadi seperti itu. Dan juga ada produk-produk yang bisa langsung dimanfaatkan oleh praktisi di dunia pendidikan. Ya, ini ada virtual reality dan augmented reality, dan juga pemanfaatan robotik dan juga artificial intelligence ini juga menjadi ciri khas pembelajaran di education 4.0. Ya, sudah ada Internet of Things dan sebagainya. Ya, namun ternyata di sini ketika awal 2020 kita semuanya bersama-sama sering menggaungkan bahwa kita siap menghadapi revolusi industri 4.0, tapi ternyata bukan hanya siap, mau tidak mau mulai bulan Maret tahun 2020 ini kita harus siap dan harus melaksanakan pembelajaran memanfaatkan Internet of Things, ya. Dan di sini ada mungkin beberapa menyatakan bahwa akselerasi education 4.0 dengan adanya COVID-19 ini. Ya, jadi di sini pembelajaran online ini menjadi keharusan saat ini, bukan ya, artinya di beberapa tempat memang tidak bisa melaksanakan secara lancar atau mungkin ada kendala-kendala, tapi setidaknya banyak yang mungkin tahun 2019 belum siap, mau tidak mau tahun 2020 harus siap. Nah, jadi di sini menjadi tantangan tersendiri, dan mungkin perlu ada inovasi, ada pengembangan. Jadi, dan ini adalah aktivitas siswa dan guru dan dosen atau mahasiswa dalam pembelajaran online. Di mana pembelajaran online mungkin di sini tidak perlu kita berdebat tentang platform apa yang cocok dan apa yang bagus dan mana yang terbaik. Ketika kita bicara tentang teknologi, dari sebuah forum menyatakan bahwa teknologi apa yang paling bagus adalah teknologi yang ada. Ya, jadi di sini adanya apa yang penting di sini pembelajaran daring melalui 3 aktivitas yang saling terkait, yaitu aktivitas presentasi. Ya, di sini ada aktivitas presentasi, ada aktivitas interaksi, ya, presentasi, ada interaksi, dan juga ada penilaian. Ya, 3 hal ini yang menjadi hal yang penting dalam pemanfaatan teknologi online. Ya, jadi kalau di sini Internet of Things, dan ini sudah mulai muncul, ya, muncul dan terpaksa harus terlaksana. Ya, jadi walaupun sebelumnya mungkin belum siap, ya, tapi setidaknya di sini paling tidak ada 3 aktivitas ini yang perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan teknologi online, online maupun offline. Ya, jadi di sini secara umum, ya. Tapi di sini kalau misalnya akan melaksanakan pembelajaran daring, ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Di samping kita bicara tentang teknologi, tools, ya, jadi gitu. Ya, ketika sebelum masa pandemi kita bisa bermain robot, ya, jadi di sini robotnya, ya, kita memanfaatkan robot secara fisik, tapi kita juga harus membatasi bagaimana kita bisa menyentuh dan kita berikan kepada siswa lain atau mahasiswa lain, dan itu harus mengikuti protokol yang ada. Mungkin kita harus menggunakan kaos tangan untuk praktek dan sebagainya. Ini adalah masa pandemi, dan kita juga
bisa lebih terus lagi bagaimana pemanfaatan virtual laboratorium ataupun mungkin virtual tools dan sebagainya untuk menggantikan alat-alat fisik. Jadi di sini ini ketika masa pandemi siswa belajar robotik, tapi juga harus menggunakan media virtual. Dan juga siswa yang saat ini sedang bimbingan skripsi dan melaksanakan penelitian, ini juga harus menyesuaikan dan juga mengimplementasikan bagaimana ketika kita memanfaatkan alat peraga yang biasanya kita gunakan secara fisik dan harus kita bawa ke dunia digital dan virtual. Jadi di sini ini salah satu pengembangan dan semoga nanti dalam waktu dekat bisa publikasi hasilnya dan harapannya bisa lebih memberikan manfaat untuk semuanya tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pendidikan matematika di masa saat ini dan juga mungkin ke depan juga akan tetap bermanfaat. Dan ini juga ada beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh mata kuliah media pendidikan matematika dan menyiapkan calon-calon guru masa depan, sekaligus menyiapkan bahan-bahan membantu Bapak Ibu guru di lapangan yang mungkin mengalami kendala harus mempelajari tentang tools dan juga bagaimana menyiapkan bahan-bahan, dan di sini ada bahan-bahan tentang pembelajaran materi geometri, aljabar, dan sebagainya yang disiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa dan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru di lapangan, termasuk beberapa visual programming sederhana yang bisa digunakan oleh siswa-siswi SMP, SMA maupun SD yang bisa menggunakan tutorial yang ada di sini. Ya, jadi di sini harapannya di samping menyiapkan siswa, mahasiswa, calon guru masa depan juga sekaligus membantu Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi yang mengalami kendala ketika belajar dari rumah, mengajar dari rumah dan memerlukan tutorial atau memerlukan konten, memerlukan bahan, ini juga bisa dikembangkan. Kemudian bagaimana dengan Match City Map yang core-nya adalah aktivitas di luar ruangan menggunakan teknologi dan saat ini harus berada di dalam ruangan. Nah, ini juga kami punya inovasi bahwa Match City Map itu bisa bisa kita kembangkan dengan fitur digital classroom di mana siswa masih tetap berada di rumah tapi bisa berkompetisi dengan siswa-siswi yang lainnya, dengan grup yang lainnya, tapi tetap berada di rumah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tetap dari rumah, ya, tetap dari rumah dan saling berkompetisi dan bisa belajar dan bisa berdiskusi dengan guru mereka, bisa berdiskusi dengan siswa yang lainnya dan juga Bapak Ibu guru yang sudah mempunyai akun di sini juga bisa membuat soal mereka sendiri untuk siswa-siswinya. Dan tidak hanya tools, tapi juga konten-konten itu juga mengarah pada perkembangan menyesuaikan situasi saat ini ketika masa pandemi, bagaimana konten-konten pembelajaran matematika bisa kita kembangkan. Jadi mungkin sebelum dan sesudah masa pandemi ini akan ada perubahan konten tentang apa yang bisa kita angkat terkait dengan teknologi untuk belajar matematika atau dalam pembelajaran matematika. Contohnya bagaimana simulasi dan juga bagaimana membahas tentang pemodelan matematika dengan mengambil referensi dari media-media online atau mungkin website resmi dan bagaimana mereka menyaring informasi yang ada sehingga dari informasi-informasi yang ada itu bisa dianalisis, ya. Analisisnya itu masuk ke dalam materi tentang pemodelan matematika di masa pandemi, bagaimana alternatif solusi yang ditawarkan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengedukasi masyarakat atau mengajarkan dalam pembelajaran matematika di sekolah itu menjadi hal yang menarik di masa pandemi ini dan dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Dan tentu saja ini ada unsur-unsur teknologi, karena teknologi itu tidak selalu yang berkaitan dengan digital tools dan berkaitan dengan alat-alat canggih dan sebagainya. Teknologi itu juga berkaitan dengan aktivitas manusia dan
dari hal yang sederhana sampai yang kompleks, dari revolusi industri 1.0 sampai 4.0 saat ini, itu semuanya berkaitan dengan teknologi. Karena matematika juga dekat dengan teknologi, dan pembelajaran itu juga penting untuk mengaitkan dengan teknologi manusia saat ini, dan saat yang lalu maupun masa yang akan datang. Dan juga ini menarik, ada kajian yang berkaitan dengan bagaimana matematika of social distancing menjadi materi dalam pembelajaran geometri. Ya. Jadi katanya dengan social distancing, bagaimana ini dikaji secara matematis melalui pelajaran matematika, ini juga menarik ya. Jadi bukan hanya menggunakan alatnya untuk belajar, tapi juga kontennya ini di sini juga bisa menjadi ya bagaimana teknologi dikembangkan di waktu yang akan datang dengan memperhatikan konsep-konsep matematika yang benar. Jadi di sini tidak hanya apa yang bisa kita ketahui dengan rumus-rumus matematika saja, tapi bagaimana apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah kita ketahui seperti tadi yang di slide pertama saya tampilkan. Ya, jadi seperti itu. Dan tren ke depan juga nampaknya sudah terbiasa dengan diskusi kita seperti ini, webinar, pertemuan daring, atau seminar online, dan sebagainya, termasuk ini juga tim juga sudah familiar dengan diskusi-diskusi online dan juga kolaborasi, meskipun beda negara, beda kota, beda tempat, dan beda institusi, maupun beda bidang, lintas ilmu, lintas tempat, dan sebagainya, berkolaborasi dan bisa semakin kuat dengan kondisi seperti saat ini. Dan ini juga menjadi dasar, menjadi latar belakang kenapa kami mengangkat atau mengembangkan atau membangun Center for Research in Mathematics, Technology, and Education. Dan di sini ada beberapa teman-teman lintas bidang, lintas institusi yang berkolaborasi bersama dan untuk mengembangkan atau menjalankan proyek-proyek yang bisa kita laksanakan, khususnya dalam matematika, teknologi, dan juga pendidikan. Ya, dan ini juga ada beberapa hal yang mungkin menjadi tren di mana saat sebelumnya mungkin belum ya sudah ada tapi mungkin belum rame ya. Jadi di sini tapi massive open online course ini nampaknya juga menjadi semakin terbuka kesempatan dan kemungkinan implementasinya, termasuk dalam pendidikan matematika. Dan pemanfaatan augmented reality ini juga sangat memungkinkan ketika kita mungkin dalam masa yang mungkin belum seperti biasanya, dan kita bisa melihat bahwa alat-alat virtual itu menjadi salah satu alternatif untuk kita manfaatkan dalam pembelajaran matematika. Maksud ini contohnya yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana siswi SMP, siswa-siswi SMP belajar di rumah mereka dengan menggunakan alat peraga yang mungkin sebelumnya dalam bentuk fisik, dan ini terpaksa harus dalam bentuk virtual. Dan ini nampaknya ke depan juga bisa menjadi alternatif, gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa alat-alat yang tidak bisa digantikan secara virtual, tapi setidaknya bisa menjadi sebuah alternatif. Termasuk pengembangan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, dan katanya dengan robotik, ini bagaimana bisa dikembangkan, dan tentu saja ke depan juga menjadi hal yang menarik, dan bagaimana pandemi ini akan membekas dalam pengembangan. Ya, masa-masa pandemi ini ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita langsung lupakan dan kita bisa manfaatkan ke depan, gitu ya. Jadi bagaimana kita harus menjaga kesehatan dan sebagainya, itu juga akan berpengaruh pada pengembangan STEM ke depan. Ya, akhirnya mungkin sebelum kita akhiri di sini, masa pandemi ini akan
ya di masa pandemi, di masa darurat hanya ada dua pilihan, belajarnya daring atau tidak sama sekali. Dan ini memang tidak optimal, tidak ideal, dan ini menumbuhkan kesadaran bagi guru, murid, orang tua untuk memperhatikan bahwa peran teknologi itu meningkatkan potensi dan kapasitas murid dan guru, dan konektivitas dan pemerataan pendidikan ini menjadi hal yang menjadi PR tersendiri buat kita, khususnya di Indonesia. Dan juga ini menjadi kita dituntut untuk keluar dari zona nyaman. Dan kalau kita kaitkan dengan konsep Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada istilah Merdeka Belajar. Mengenai Merdeka Belajar ini bisa kita laksanakan seiring dengan kita memasuki dunia normal baru. Nah, di sini dunia normal baru memang awalnya kita mengangkat teknologi pembelajaran matematika di dunia normal baru, tapi ini normal yang seperti apa? Bagaimana masa pandemi ini dan setelahnya, apakah ada suatu penormalan baru atau di sini ada norm baru? Ya, jadi di sini mana yang lebih tepat, gitu. Jadi seperti itu. Dan tapi setidaknya ketika kita mempunyai sebuah kebiasaan, mungkin di sebelum pandemi itu kita punya sebuah kebiasaan dan ternyata ada suatu kondisi yang menuntut ada suatu kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya, dan setelahnya kita akan mempunyai suatu kebiasaan-kebiasaan yang lain, atau mungkin kita punya kebiasaan yang ya sudah ada, kemudian ada suatu perubahan dan kita akan kembali seperti biasa lagi. Ya, ini juga memungkinkan. Jadi artinya setelah masa pandemi pun juga tidak ada suatu hal yang berbeda. Ya, apakah ada di sini atau di sini, atau bahkan mungkin di sini akan ada suatu hal yang berbeda dari sebelumnya, tapi juga berbeda dari saat masa pandemi. Ya, ini juga sangat memungkinkan. Jadi kita perlu kita diskusikan bersama kemungkinan-kemungkinan ini. Ya, kalau yang mungkin ini sebelumnya itu sudah kita lihat dari beberapa hal, ya ini di masa pandemi itu juga menarik untuk kita lihat bersama-sama, dan setelahnya juga tidak kalah penting untuk kita siapkan di masa yang akan datang. Apakah ada suatu hal yang baru dalam pendidikan matematika kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, atau mungkin seperti biasa-biasa saja, atau mungkin ada hal lain yang mungkin bisa terjadi suatu perubahan-perubahan di sini. Ya, jadi di sini ini tergantung dari sudut pandang mana dari kajian-kajian kita. Dan tentu saja ini tidak bisa langsung lepas dan lupa. Ini dalam masa-masa ini itu ada suatu hal yang akan mempengaruhi baik teknologi dalam pendidikan matematika maupun teknologi untuk belajar matematika. Ya, jadi di sini nanti juga sangat luas tergantung dari sudut pandang mana kita akan membahas. Ya, jadi di sini ada suatu kebiasaan baru yang mungkin akan mempengaruhi juga terhadap bagaimana teknologi dalam pembelajaran matematika. Dan ini adalah salah satu kondisi. Ini saya dapat video dari teman dari Jerman bahwa ini kondisi di Jerman setelah, ya tentu saja mungkin di sini masih masa pandemi, tapi setelah sekian lama tidak berada di kelas, dan ini bagaimana siswa melaksanakan aktivitas kembali di kelas. Ya, jadi di sini bagaimana ruang-ruang kelas bisa di sana, dan ini ada pembatas-pembatas dan bagaimana mereka akan beraktivitas, dan ya tentu saja ini punya strategi-strategi khusus. Dan di beberapa tempat juga tampaknya aktivitas juga sudah seperti biasa, jadi tidak ada suatu hal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang tapi di sini setidaknya ada suatu hal yang bisa kita pelajari, gitu ya. Jadi ada pelajaran khusus dari kejadian masa pandemi ini untuk ke depan. Ya, tentu saja ini menjadi PR buat kita, dan tentu saja pemanfaatan teknologi itu bukan hanya sekedar tools dan bukan hanya sekedar bagaimana teknologi itu digunakan, tapi lebih penting esensinya adalah bagaimana pembelajaran matematika sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dan bagaimana matematika itu dapat dipahami oleh siswa, atau siswa dapat memperoleh pengetahuan baru terkait dengan matematika, dan bukan hanya mengetahui tapi juga dapat
melaksanakan atau melakukan suatu hal dengan apa yang sudah mereka ketahui. Itu juga tidak kalah penting. Ya, akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan silakan mungkin kalau ada yang akan ditambahkan, didiskusikan, mungkin waktunya tidak banyak dan Bapak Ibu bisa menyampaikan saat forum diskusi setelah ini, maupun bisa menghubungi kami di nomor kontak ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih pada moderator, dan saya kembalikan dan terima kasih.